身后有恐怖的气息。这么大的仇，小心雨虹！魂导武器，倒要领教一番，明德堂堂。他们在寻找什么？全魂导杀域，犯了一个低级错误。被道寻找着本体宗真正人类，这个声音。Hello guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-55 bagian kedua. Namun sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, kita akan bahas terlebih dahulu spoiler di bagian sebelumnya. Ketika penyamaran Yu Hao sebagai ketua Dubushi diketahui oleh anggota sekte tubuh, seketika membuat Yu Hao menjadi panik. Pasalnya, perbedaan kekuatan di antara mereka terlampau sangat jauh. Namun, ketika anggota sekte tubuh berniat menyerangnya, Yu Hao berniat menggunakan embrio tersebut sebagai tameng dan melemparkannya tepat mengenai murid sekte tubuh, sehingga membuat embrio tersebut mengalami keretakan. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama setelah embrio tersebut mengalami keretakan, seketika membuat udara di sekitar tempat tersebut tiba-tiba berubah menjadi dingin. Yu Hao yang menyadari hal ini segera melepaskan embrio tersebut dan pergi menjauh. Secara bersama dengan hal ini, sebuah suara wanita yang memiliki aura membunuh yang sangat kuat tiba-tiba terdengar dan mengatakan, "Dasar kalian para manusia tercela, lebih baik kalian pergi dan menjauhlah dariku." Mendengar hal ini seketika membuat Ping Er merasa terkejut. Bagaimana mungkin Putri Salju bisa berada di dalam embrio tersebut? Dalam waktu singkat, ketika Yu Hao kembali membuka kedua matanya, Yu Hao terkejut ketika mengetahui jika seluruh ruangan di sekitar tempat tersebut dipenuhi dengan es. Bahkan membuat seorang Master Roh berjudul Daulu seketika membeku. Yu Hao yang terkejut tentang hal ini kemudian bertanya kepada Ping Er apa yang sebenarnya terjadi. Ping Er mengatakan jika aura tersebut berasal dari permaisuri salju. Mendengar hal ini kembali membuat Yu Hao terkejut dan bertanya kepada Ping Er, apakah monster jiwa yang tersegel di dalam embrio tersebut merupakan permaisuri salju, salah satu dari 3 raja utara di benua utara ekstrim. Ping Er kemudian membenarkan ucapan tersebut. Pasalnya di benua ini hanya permaisuri salju yang mampu menandingi atribut es miliknya. Yu Hao kembali bertanya, bukankah budidaya putri salju seharusnya sudah mencapai 700.000 tahun? Jika permaisuri salju ingin berevolusi menjadi seorang manusia, bukankah dia seharusnya membuat pilihan ketika memasuki umur 100.000 tahun? Meski Ping Er tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun Ping Er sangat yakin jika di dalam embrio tersebut adalah putri salju. Tidak berselang lama, Skydream tiba-tiba mengatakan, entah itu permaisuri salju atau bukan, namun untuk saat ini mereka harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar ucapan tersebut, Yu Hao dan Ping Er segera mengangguk. Namun sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak ingin rahasia Yu Hao terbongkar, Yu Hao kemudian menggunakan teknik tulang roh beruang emas untuk membunuh anggota sekte tubuh yang saat ini membeku di hadapannya. Singkat cerita, Yu Hao kemudian berlari melewati lorong bawah tanah dan ingin keluar dari tempat tersebut. Namun Yu Hao tiba-tiba dikejutkan oleh putri salju yang saat ini melayang di udara. Bahkan Jing Hongchen dan Dubushi yang berada di tempat tersebut sedang bersih tegang untuk memperebutkannya. Dengan sangat marah, putri salju melepaskan atribut es miliknya dan berniat untuk melarikan diri, sehingga membuat beberapa murid dari anggota sekte tubuh dan aula kebajikan seketika membeku. Yu Hao kemudian bertanya kepada Ping Er,
Apakah sosok yang melayang di udara saat ini merupakan wujud dari Putri Salju? Bing-er mengatakan setelah Putri Salju terlahir kembali, dia seharusnya menjadi bentuk manusia. Namun nampaknya saat ini Putri Salju telah kehilangan sepertiga dari kekuatannya, sehingga Putri Salju saat ini mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kejaran Jing Hongchen dan Debussy. Oleh sebab itu, Bing-er berniat untuk menolongnya. Mendengar hal ini seketika membuat Yu Hao terkejut. Pasalnya, situasi di medan pertempuran sangatlah kacau. Bagaimana mungkin mereka bisa menolong Putri Salju? Bing-er mengatakan jika di masa lalu Putri Salju pernah menyelamatkan hidupnya. Bagaimana mungkin dirinya hanya bisa berdiam diri ketika melihat Putri Salju dalam keadaan bahaya? Bing-er kemudian meminta kepada Yu Hao untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya dirinya mempunyai sebuah cara untuk menyelamatkannya dan tidak akan membahayakan nyawa Yu Hao. Bing-er kemudian mengambil alih tubuh Yu Hao dan melepaskan energi spiritualnya untuk menyampaikan pesan kepada Putri Salju. Secara bersama dengan hal tersebut, cincin jiwa berwarna merah keemasan muncul di sekitar tubuh Yu Hao. Bahkan sebuah pola kalajengking permaisuri es tiba-tiba muncul di punggung Yu Hao. Di sisi lain, Debussy tidak pernah menyangka jika embrio tersebut akan terlepas dan menjadi sangat kuat. Bahkan Jing Hongchen juga menyadari hal tersebut. Debussy kemudian menggunakan segel tangan racun untuk menangkap Putri Salju. Sementara Jing Hongchen menyerang Putri Salju dari sudut arah yang berbeda. Merasa muak dengan hal tersebut, Putri Salju mengatakan jika mereka semua akan membayar mahal atas tindakannya tersebut. Bahkan jika dirinya harus mati, mereka tidak akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, Putri Salju berniat meledakkan tubuhnya dan membawa mereka semua untuk mati bersamanya. Secara bersamaan ketika Putri Salju mengatakan hal ini, Jing Hongchen dan Debussy tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang energi spiritual yang sangat kuat mengisolasi di sekitar tempat tersebut. Menyadari jika situasinya akan menjadi semakin buruk, Jing Hongchen memerintahkan kepada para murid aula kebajikan untuk membentuk perisai pertahanan. Sementara Debussy meminta kepada anggota sekte tubuh lainnya untuk segera pergi menjauh dari tempat tersebut. Tidak berselang lama, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, sehingga membuat ruangan di sekitar tempat tersebut seketika hancur. Melihat hal ini, Jing Hongchen tidak menyangka jika kekuatan monster jiwa berumur 100.000 tahun akan sangat menakutkan. Setelah kejadian ini, Debussy memandang ke arah Jing Hongchen sebelum pada akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Jing Hongchen yang melihat hal ini seketika menjadi murka dan memerintahkan kepada murid aula kebajikan untuk mengejarnya. Meski dampak ledakan energi tersebut tidak menyebabkan tubuh Yu Hao terluka, namun hal tersebut masihlah membuat Yu Hao merasa sedikit terkejut. Tidak berselang lama, sisa energi jiwa dari Putri Salju tiba-tiba memasuki tubuh Yu Hao. Bing-er kemudian bertanya kepada Putri Salju, apakah dirinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar ucapan tersebut seketika membuat Putri Salju terkejut. Kenapa permaisuri es bisa berada di dalam tubuh manusia? Namun untuk saat ini, Bing-er meminta kepada Putri Salju untuk tidak memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Yu Hao dapat merasakan jika energi Putri Salju telah memasuki tubuhnya. Putri Salju mengatakan jika dirinya telah menerima pesan yang disampaikan oleh Bing-er sebelumnya. Oleh sebab itu, sebelum tubuhnya benar-benar hancur, Putri Salju menyisakan sedikit kekuatan jiwanya dan mengikuti jejak energi yang ditinggalkan oleh Bing-er. Hingga pada akhirnya dirinya berada di dalam tubuh manusia ini. Dengan kondisinya saat ini, kesadaran jiwanya mungkin akan segera menghilang. Mendengar hal tersebut seketika membuat Bing-er merasa sangat sedih. Bing-er kemudian bertanya kepada Putri Salju, lantas apa yang sebenarnya terjadi? Putri Salju mengatakan jika dirinya mengalami hambatan seperti yang pernah dialami oleh Bing-er sebelumnya.
Oleh sebab itu, dirinya memutuskan untuk berevolusi menjadi seorang manusia. Namun, dalam proses tersebut, terdapat sekelompok manusia yang memanfaatkan hal ini dan menangkapnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Bing-er kemudian bertanya kepada Putri Salju, apakah dirinya bersedia menjadi bagian dari roh pelindung Yu-Hao, sehingga Putri Salju bisa tetap tinggal di dalam lautan spiritualnya. Di masa depan, jika mereka berhasil membantu Yu-Hao untuk menjadi seorang dewa, maka mereka bisa hidup bahagia seperti layaknya Daming dan Erming.